sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas video tentang ketahanan nasional dan bela negara demi memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Kala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu. Masalah bela negara dan pertahanan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Republik Indonesia. Bela negara adalah upaya setiap warga negara untuk mempertahankan Republik Indonesia terhadap ancaman baik dari luar maupun dalam negeri. Membela negara Indonesia adalah hak dan kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Hal ini sudah tercantum secara jelas dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 perubahan kedua yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Setiap warga negara juga berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan negara. Hal demikian sebagaimana telah tercantum dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwasanya tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan negara dan keamanan negara. Nah, kemudian berdasarkan pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dapat kita simpulkan bahwasanya bela negara itu adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Kemudian, di dalam proses pembelaan negara ada beberapa hal yang menjadi unsur penting, diantaranya yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya yaitu, apa sih tujuan bela negara itu? Untuk tujuan bela negara sendiri yaitu, pertama, untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kedua, melestarikan budaya. Yang ketiga, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keempat, yaitu berbuat yang terbaik itu bagi bangsa dan negara, serta menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara. Kemudian apa sih manfaat dari bela negara? Bela negara sendiri memiliki manfaat diantaranya membentuk sikap, disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Yang kedua, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Dan yang ketiga, membentuk mental fisik yang tangguh. Keempat, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Yang kelima, melatih jiwa leadership gitu dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Nah, kemudian yang ketujuh, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu. Yang kedelapan, berbakti pada orang tua, bangsa, dan agama. Yang kesembilan, melatih kecepatan, ketangkasan, dan ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. Kemudian, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin. Nah, kemudian manfaat dari bela negara sendiri itu untuk membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ketahanan nasional. Ketahanan nasional menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Ketahanan nasional sendiri harus dibina serta dikembangkan secara terus-menerus agar kehidupan masyarakat semakin terjamin.
Ancaman terhadap ketahanan nasional pasti akan datang menghampiri dan selalu berubah. Ancaman itu tidak harus dalam bentuk agresi militer dari negara lain. Bisa juga terbentuk dari bencana alam, konflik antar etnis atau agama, penggunaan narkoba, dan lain sebagainya. Maka dari itu, sangat penting untuk terus-menerus memahami konsep ketahanan nasional, membina dan mengembangkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, apa yang dimaksud dengan ketahanan nasional? Melansir dari situs Perpustakaan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, ketahanan nasional sendiri adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisikan keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi serta mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan, ataupun hambatan dari dalam maupun luar negeri. Berdasarkan situs resmi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, ketahanan nasional sebagai suatu kondisi. Artinya apa? Kondisi ideal suatu negara memiliki kemampuan mengembangkan kekuatan nasional sehingga mampu menghadapi segala macam ancaman dan gangguan bagi kelangsungan hidup bangsa yang bersangkutan. Bentuk ancaman tersebut bisa bersifat langsung ataupun tidak langsung. Dan ini sangat membahayakan gitu bagi integritas bangsa, identitas bangsa, bahkan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, apa sih fungsi ketahanan nasional? Dalam Jurnal Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila bagi Masyarakat serta Modal Dasar Pertahanan Nasional (NKRI) pada tahun 2016 karya Purwito Adi, ketahanan nasional memiliki 4 fungsi utama, yakni pertama, daya tangkal sebagai konsepsi penangkalan. Artinya apa? Ketahanan di sini berfungsi sebagai penangkal dari segala bentuk ancaman, gangguan, ataupun hambatan terhadap integritas, identitas, serta keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai pengarah. Artinya apa? Ketahanan nasional di sini berfungsi untuk mengarahkan potensi kekuatan yang dimiliki bangsa Indonesia dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, serta keamanan untuk mencapai kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia. Yang ketiga, pengarah dalam penyatuan pola pikir, pola tindak, serta cara kerja yang intersektor, serta multidisipliner. Hal ini bisa dicapai bangsa Indonesia lewat kebijakan yang dibuat pemerintah dan menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar masyarakat dapat hidup adil dan makmur. Kemudian yang keempat yaitu sebagai pembinaan kehidupan nasional. Maksudnya adalah ketahanan nasional di sini menjadi metode integral yang meliputi semua aspek dalam kehidupan negara yang terdiri atas aspek alam, yang meliputi geografi, kekayaan alam, kependudukan, serta aspek sosial budaya yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Menurut Sigit Dwi Kusrahmadi dalam Ketahanan Nasional 2016, ketahanan nasional juga berfungsi sebagai doktrin dasar nasional atau metode pembinaan kehidupan nasional. Hal ini juga berarti jika ketahanan nasional bisa dijadikan sebagai pola dasar pembangunan nasional di berbagai bidang. Esensi dan urgensi ketahanan nasional melalui bela negara. Akhir-akhir ini, arus globalisasi yang terjadi sekarang seolah-olah membalut suatu negara saling terhubung, tanpa batas dan saling tergantung baik satu negara maupun lainnya. Dinamika globalisasi yang terjadi sudah masuk ke Indonesia. Perubahan yang terjadi di Indonesia selama setengah abad ini telah membawa masyarakat ke arah yang penuh dengan fragmentasi dan kohesi. Dalam konteks ini, Indonesia mendapatkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dari globalisasi itu sendiri. Globalisasi pada dasarnya membawa nilai-nilai baru yang berasal dari luar, kemudian masuk ke Indonesia, sehingga nilai-nilai baru tersebut belum tentu gitu akan sesuai dengan kepribadian dan karakter dari masyarakat Indonesia. Berhubung dengan itu, tentunya
dalam nilai-nilai kepribadian dan karakter bangsa Indonesia akan tergeser dan bahkan mungkin telah dianggap hilang. Oleh karena itu, kondisi tersebut harus segera ada perbaikan dan penyelesaian karena dikhawatirkan dapat Oleh karena itu, kondisi tersebut harus segera ada perbaikan dan penyelesaian karena dikhawatirkan dalam jangka panjang dapat mengganggu kestabilan nasional. ATHG sendiri dari globalisasi itu akan berdampak luas gitu pada masyarakat Indonesia. Berhubungan dengan itu, geostrategi Indonesia diperlukan untuk mewujudkan dan mempertahankan integrasi bangsa dalam masyarakat majemuk dan heterogen berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Geostrategi Indonesia dirumuskan dalam bentuk ketahanan nasional Armawi pada tahun 2019. Ini sebagaimana yang dijelaskan Armawi tersebut terkait dengan pengertian ketahanan nasional yang berasal dari dua istilah, yaitu ketahanan dan nasional. Ketahanan berasal dari kata tahan, artinya kuat, yang berarti kuat menderita, dapat menguasai diri, tetap pada keadaannya, keteguhan hati, dan kesabaran. Ketahanan nasional ini mutlak diperlukan bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dalam pemerintahan, dikarenakan ketahanan nasional ini memiliki fungsi untuk menjamin identitas, integritas, dan kelangsungan hidup negara, serta menjaga eksistensi usaha untuk mencapai kepentingan nasional. Nah, kepentingan nasional secara umum sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konstitusi tersebut, kepentingan nasional Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bela negara dan ketahanan negara memiliki hubungan yang signifikan dalam mewujudkan dan mempertahankan ketahanan negara. Seperti yang tersirat dan tersurat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ketahanan nasional di sini sebagai konsepsi, yaitu konsep khas bangsa Indonesia sebagai pengaturan, penyelenggaraan bernegara dengan berlandaskan ajaran Astagatra. Oleh karena itu, konsepsi ketahanan nasional merupakan sarana untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan nasional, demi mewujudkannya diperlukan peran aktif setiap warga negara tanpa terkecuali dalam ikut serta pembelaan negara sesuai keahlian masing-masing yang pada dasarnya telah diatur dalam konstitusi negara. Jadi, ketahanan nasional itu adalah strategi dalam mempertahankan dan membela negara agar dapat mewujudkan tujuan negara melalui proses pembentukan karakter dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.